Oke, halo Mas Ucup. Hai. Selamat datang ya, dan udah thank you mau main ke Studio Yummy. Makasih juga loh udah diajak ke sini loh. Iya, jadi ini tuh kita tuh lagi di acara Micip, Mas. Jadi Micip. Oh, Cuman karena kali ini spesial. Jadi chefnya Yummy langsung. Wow. Sebelum kita mulai, kita tanya dulu gimana nih kabarnya nih Mas Ucup. Kabar baik terus. Pasti kelihatan Seger semangat terus ya. walaupun tidak terlihat ya, tapi seger kok ini. Kelihatannya emang konsepnya lusuh aja. Jadi di depan itu sudah ada 3 makanan. Aku spill sih, ini makanannya Indonesian food sih. Wah, ini nggak usah dibuka tudung sajinya udah kelihatan ini semuanya. Iya ya, soalnya bening ya. Tebak, ada 3 makanan. Set. Wih. Wah, ini dipakai di sini ya. Atau buat ini ya, buat biar nggak ini ya, netes ya. Set. Nah, Kita buka. Ini ketahuan nih. Tahu gejrot nih pasti nih, cuman digoreng lagi kan. Risol. ya benar. Risoles. Oke, Risol. makanan Yang kedua nih Mas. Nih gue nggak bisa lihat nih. Wah, seneng banget dapet soto Betawi nih. Itu bukan soto Betawi Mas, itu ketoprak. Oh iya. Nah. Senang deh dapet ini nih. Berpikir ini tapi. Sayur lodeh. Itu namanya ayam pindang serani. Jadi itu tuh ternyata ayam pindang serani itu masakan awal mulai dari Jepara. Kenapa serani nih Mas? Karena nama serani itu berasal dari kata Nasrani. Jadi itu yang bikin komunitas Nasrani di daerah Jepara dulu itu awal mulanya. Terus karena enak, booming lah jadinya. Iya. Tapi biasanya itu pakai ikan laut Mas. Iya, yang gue tahu kalau Jepara, karena lumayan sering gue berkunjung ke Karimun Jawa ya, pasti kan lewat Jepara. Dia kuah pindang pakai ikan, itu enak banget emang. Iya ya. Iya, cuman gue nggak kalau ini dari Jepara sih. Iya. Yang terakhir, wah, sop ayam jamur. Sama ini tuh sama kayak, karena habis ngeliat ayam ya, karena ini nyangkanya jadi kayak ayam. Nggak mungkin nih gue bilang es pisang hijau karena nggak ada hijau-hijaunya pisangnya. Tuh kan? Iya, jadi apa nih? Es pisang bening. Ini es palu butung. Oh, palu butung. Oh, iya, bukan itu pisang bahasa. hijau, tapi sama-sama dari Makassar, Sulawesi Selatan. Cuman bedanya karena kalau palu butung dia nggak dilapisin sama adonan tepung yang hijau-hijau itu, Mas. Betul. Kita belah dulu tengah-tengahnya. Ini karena faktor dingin nih pasti nih. Bukan mayo nih. Jamur bukan. Iya, ada jamurnya, ada beefnya. Coba kita coba jamurnya, ini kita lihat di sini jamurnya. Kita makan ya. Kita makan coba nih. Jamur nih, palit jamur. Masa sih? Pakai tangan aja lah. Nah, iya Mas tuh. Wow. Nah, gimana tuh Mas? Dari ini semua kerasanya ini ya, ada rasa yang lebih dominan. Apa tuh Mas? Rasa sausnya ya, kebanyakan kayak. Wah, enak Mas. Mantap nih, tebel, nggak pelit ya. Adonannya, terus tepung rotinya juga mantap nih. Ya, tebel lagi. Tapi coba kita cocol pakai kuah seraninya. Kayak enak. Enak ya? Beneran. Oh. Enakan ini daripada saus. Oh. Aduh. Mas, sambil Mas Ucup cobain, kita mau tanya-tanya nih. Kalau lagi makan kita tanya, gimana sih lu? Oke, maafin aku. Ya, boleh. Kira-kira kalau Mas Ucup jadi makanan tradisional Indonesia nih, cocoknya makanan apa tuh Mas? Secara profiling gue ya. Iya. Makanan paling cocok tuh sebenarnya banyak. Mungkin kalau kita ngomongin makanan tradisional ya, ikan asam pade. Wah. Ikan asam pade. Nggak tahu loh. Tahu. Kok bingung mukanya? Pernah nggak nyangka kalau ternyata pakai ikan asam Emang lu pade. ekspektasinya gue bakal jawab apa? Tiwul. Tiwul atau jenang, dodol gitu kirain. Asam pade emang nggak boleh. Kalau tradisional lagi apa? Cenil. Iya, Tiwul enak. Susah belinya di mana sekarang tiwul? Coba lu. Iya ya, di pasar-pasar ya Mas. Belum Harus tentu pasar ada. dulu. Belum tentu. Mungkin Cek Yami dulu, bisa ya. ada di mana tiwulnya, Iya, baru iya. kita ngobrol lagi. Oke. Ntar aku cari dulu. Terus kalau misalnya kita mau tahu nih makanan favorit banget Mas Ucup tuh apa? Gue berkaca ke makanan yang bisa bikin gue batal puasa. Sayur asem. Sayur Tapi asem. harus ada tempe goreng sama ikan asin bulu ayamnya. Tempe Ambilnya. goreng, ikan asin. Gue dari SMP kalau
masak itu pasti otomatis batal. Mas sambelnya harus sambel nyokap gue ya, jangan sambel orang, nggak bisa. Sayur asem banyak macamnya, lu tahu nggak? Sayur asem Jawa Timur, sayur asem Betawi. Jawa Barat, sayur asem Betawi, beda-beda lu. Gue pakar sayur asem loh. Nanti gue di sini dikenalin pakar sayur asem ya. Sayur asem entusias. Nih, gue sikat nih. Lu lihat nih, lu zoom ke sini deh nih, merahnya. Mantap betul dia nih. Mantul dia. Ujay. Oh iya. Biar kayak mukbang kan. Iya, iya. Oh, mesti perlahan ya. Kalau nggak loncat dia ya. Ini dia nih. Kita coba ya. Iya, Mas. Enak ya beneran dah. Lu bayarin emang nggak? Bayarin nih. Gue baru sekali makannya. Baru dikit. Mantep nih. Enak ya, Ayo Mas? tanya-tanya. Sama nasi, Mas, mungkin, Mas? Enggak ya? Oke, nggak Diet. masalah. Nggak masalah. Terus Mas, kita mau tanya-tanya lagi nih. Kira-kira ada nggak makanan unik yang Mas Ucup cari kalau misalkan lagi ke festival-festival di kota-kota lain gitu, yang selalu dicari gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak selesai ya udah pertanyaannya ya. Keluar kota sih sebenarnya kalau nyari bukan makanan unik sih ya. Kayak nyari makanan yang menurut gua baru gitu atau yang khas di kota-kota itu sih. Oh, oke. Sebenarnya kalau nyari ya eksplorasi itu kayak karena ya pengen juga sih kayak random gitu kan biar fresh juga pikiran kita, lalu menjalani aktivitas gitu terus dari hari ke hari kan bosen juga. Bosen, benar. Makan itu lagi. Kalau ke Jawa makan nasi soto, ke Jawa makannya nasi rendang gitu. Indie kan kalau kayak gitu kan. Sebisa mungkin pengen nyarinya yang emang tidak terekspos tapi ternyata orang lokalnya banyak kesana gitu. Termasuk contohnya mungkin salah satunya kalau ke Jepara. McDonald. Oh, mungkin kalau Jepara jadi Mas Donald ya. Iya, mungkin. Kalau Jawa Timur jadi Cak Donald. Cak Donald. Pesta Pora deh kita. Ya, Mau tanya-tanyanya. Oh, saya kenal tuh yang bikin pesta pora. Kenal ya, Mas ya? Salam ya, Mas. Ya, nanti salamin. Kenapa sih, Mas? Namanya tuh Pesta Pora gitu. Kalau kenapa namanya pesta pora itu filosofinya panjang sih. Panjang ya. Jadi kalau kita balik ke tahun dimana gue dilahirkan, Ya. lagi mikir nih jawabannya. Ya melatar belakangnya sih nggak ada sih, cuman pengen nyari nama yang emang ini udah sering gue informasikan juga sih, kayak pengen nyari nama yang emang to the point aja gitu, yang kayak orang nggak perlu mikir dua kali untuk mengartikan namanya gitu loh. Jadi kayak lu mau bikin apa sih ya bikin pesta pora, kayak orang mau bikin apa sih bikin nasi goreng ya nasi digoreng gitu. Nggak ada latar belakang yang filosofis gitu, nggak ada sih, ya emang akhirnya tuh jadi acuan untuk kayak lu mau bikin apa ya, mau bikin pesta pora udah. Oke, Mas, gimana Ya. rasanya? Udah enak? Enak nih, beneran enak deh. Cuman lu harus nyobain yang beneran pakai ikannya nih, lebih enak lagi karena emang Pakai ikan ya. masuk nih rasa kuahnya Heeh. sama ikan gitu, karena jarang banget bukan ikan ya, hampir sebagian besar pindang tuh rata-rata ikan ya atau Pakai enggak? ikan. Nggak ada kan pindang pisang gitu, nggak ada pasti Pindang ikan. pisang nggak ada sih Nggak ada. kebetulan. Heeh. Mas, mau tanya lagi. Momen yang paling berkesan selama berkecimpung di dunia festival musik? Wah, momen paling berkesan kayak hampir semua berkesan ya, sampai akhirnya gue nggak punya spesifik momen yang bisa dibilang paling berkesan itu apa ya. Jadi kayak kalau ngomongin berkesan dari tahun ke tahun tuh ya eskalasi terus gitu loh. Kayak tahun lalu berkesannya ini, tahun ini enggak ini lebih berkesan, ini lebih berkesan. Jadi kayak kalau ngomongin sekarang ditanya momen paling berkesan ya Pesta Pora 2023 lah gitu. Ya milestone-nya sampai di sini gitu, udah sampai di situ gitu. Kenyang udah? Udah kenyang. Ayo dong biar ada yang di roti. Mantep nih, manis-manis. Tapi dicampur kue ini nggak apa-apa kan? Karena sekarang banyak banget eksplorasinya. Eksplorasi pasti. Nasi goreng pakai susu sapi, lu pernah tahu nggak sekarang ada nasi goreng susu sapi sama nasi goreng kopi? Jogja ada tuh nasi goreng. Makin tinggi dia makin terurai rasanya. Gua tuh suka banget si kulineran Makassar lah ya gitu, kayak untuk apalagi yang manis-manisnya. Pisang hijau tuh salah satunya sih, gua kalau ke Makassar pasti ngejarnya makan pisang hijau gitu. Karena tekstur si pisang hijaunya itu apa ya, punya histori tersendiri ya di mulut gua. Taruh dalam untuk diresapi. Tapi gue gak masalah sama palu butung, kurang lebih kan 11-12 ya rasanya ya. Cuman gak ada hijaunya aja, tapi gue ya salah satu dessert di Indonesia favorit gue sih.
Palu Butung. Jadi pasti gua akan habis, gua akan bagi lu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi si pisang hijau sama si palu butung ini kenapa enak? Ternyata pisangnya itu selalu pakai pisang raja, Mas. Oh. Jadi apa namanya manisnya Nggak pakai itu- kacamata dia? Pisang raja, Iya harusnya ya. pakai kacamata. Kalau nggak ada mungkin raja. Heeh. Nah, nanti mungkin nextnya kita coba cari pisang ratu ya, Mas. Betul. Kan biasanya pakai pisang raja, kasihan ratunya. Atau kita coba tes dari yang prajuritnya aja dulu. Prajurit boleh nanti manis atau asem kan gitu ya nanti ya. Ya nanti kalau rajanya udah diambil, yang mimpin kerajaannya siapa? Yang mimpin kerajaannya ya. Ya. Kasihan rajanya, berarti kan pemerintahannya langsung selesai. Iya sih. Jangan gitulah. Nah, mau tanya-tanya lagi nih kita, Mas. Kira-kira penampilan apa aja di Pespor tahun ini nih yang menurut Mas Ucup tuh bakalan jadi yang paling akan bikin pecah? Nanti Apa ya, kalau spesial ya, nggak ada yang spesial di mana, cuman ya setiap penampil tuh dia punya satu set konsep tersendiri sih. Ya sama kayak Palu Butung dan Pisang Hijau spesial apa? Dua-duanya spesial. Dua-duanya punya karakter masing-masing gitu. Masing-masing ya. Kayak ini nih, ikan serani sama ayam serani, bedanya apa? Punya karakter masing-masing, spesial dua-duanya. Gitu. Bedanya sama Pespor tahun lalu nih, Mas. Key visualnya beda. Kipinya beda. Tapi nggak salah kan? Nggak salah sih, bener juga sih, Mas. Ya mungkin yang membedakan tahun ini ya ada ya Pestapora menawarkan ya konsep-konsep yang berbeda, kayak si setlist album itu dari tahun sebelumnya kan nggak ada, tahun ini ada hampir 50 band yang bawakan setlist album pertama, yang tampil juga lebih banyak tahun ini, area experience-nya lebih banyak tahun ini, panggungnya juga nambah tahun ini, suasananya juga berbeda dari tahun sebelumnya, band-band yang mainnya juga beda dari tahun sebelumnya ya gitu. Nasar tapi masih ada nggak, Mas? Nasar ada, karena nazarnya gua untuk bikin Pestapora harus ada nazar, jadi nazar ada terus. Nanti kita tungguin ya Nasar naik sampai setinggi apa tahun ini ya. Udah tahun lalu dia yang bangun regime-nya. Terakhir, ya tantangan pokoknya yang dihadapin dari Mas Ucup pribadi untuk menyiapkan Pestapora tahun ini tuh ada nggak, Mas? Ada. Biaya. Ya kalau tantangan dari tahun ke tahun juga pasti akan nambah sih ya. Challenge-nya gitu lebih kayak ya biasanya tantangan paling utama adalah lu mau ngapain nih tahun ini. Ya itu sih sebenarnya yang tantangan paling besar ya, di luar hal-hal teknis kayak biaya, kayak production gitu, tapi lebih kayak ngapain ya tahun ini gitu. Ini aja kayak rapat kerja buat tahun berikutnya kayak ngapain ya. Itu kan challenge-nya kan di situ kan, suruh mikir kan. Padahal harusnya nggak usah dipikirin, direspon aja keadaan nanti sambil berjalan kan. Iya. Cuman nggak bisa kalau di perusahaan kayak gitu ya. Kira-kira ada nggak sih wishlist-nya dari Mas Ucup nih, kira-kira yang mau diundang, boleh band dari internasional mungkin yang kira-kira mau didatangkan di Pestapora tapi belum bisa. Wah iya tuh, gue dari dulu tuh pengen banget ngundang The Beatles tapi nggak bisa-bisa. Iya ya, susah ditelepon juga udah nggak nyambung itu kayaknya ya. Wishlist utama gue tuh ngundang The Beatles. The Beatles. Lokalnya kalau lokal belum kesampaian sampai sekarang sih Chrisye ya. Chrisye itu salah satu wishlist-nya Mas Ucup berarti. Iya, belum Tapi kesampaian. belum bisa ya, belum kesampaian juga ya. Mas. Kesempatannya belum ada. Kesempatannya belum ada. Bisa ya. Doain ya. Oke, thank you Mas Ucup udah cobain makanan dari Chef Yami. Nanti Sama-sama. ditunggu Chef nanti Yami. mungkin bisa main-main lagi tapi masak bareng. Gua pas udah jadi aja. Oke, pas sudah jadi. Ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, semua yang nonton ini ya, saya Kiki Ucup, saya Sayur Asam Entusias. Jadi jangan lupa semuanya untuk datang ke Pestapora ya, tanggal 20 sampai 22 September 2024 di J Expo dan Gambir Expo Kemayoran. Jadi di situ akan banyak penampilan band-band Indonesia. Lebih dari 250 band akan tampil di sana. Jadi langsung aja datang ke sana, beli tiketnya, semoga beruntung dapat tiketnya ya. Jadi kita berjumpa di sana ya. Jangan lupa pantau terus informasi-informasi update dari Yami di @yami.idn. Yeay. Mantap tuh, bisa jadi referensi masakan-masakan. Dah, jas gitu. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum